Mari lihat kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 31. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu, menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baca ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya bahwa ayat ini sedang menulis kepada kita, Tuhan sedang bicara kepada kita bahwa menjadi umat Tuhan itu tidak menjamin kita terlepas dari masalah atau dari pergumulan atau dari persoalan. Amin. Amin. Masalah pergumulan tetap saja datang dalam hidup kita. Bahkan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Itu hal yang normal. Katakan, masalah persoalan adalah hal yang normal. Dan saya percaya bahwa Anda dan saya mengalami tiada hari tanpa masalah, betul? Lihat dari cara Anda memandang saya, Anda lagi punya masalah banyak sekali. Ya, tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa pergumulan. Dan saya percaya bahwa bagi orang yang percaya, persoalan masalah itu bukan tantangan, bukan masalah. Tapi itu adalah batu pijakan untuk dia naik lebih tinggi. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Itu tidak ada ayat dalam firman Tuhan. Tapi justru Alkitab berkata bahwa salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya adalah karunia untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Amin. Bukan cuma karunia untuk percaya, tapi karunia untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Dan satu hal yang harus kita lakukan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kita hadapi adalah tetap bersabar. Katakan, saya harus sabar. Ya, bersabar untuk apa? Untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Amin. Sabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Dan penantian ini ada kalanya membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata Ibrani dipakai kata menanti-nantikan itu kafa, ki, alfa, Victor, alfa, hotel. Kafa itu artinya menanti dengan sabar bahwa jawaban doa sudah datang OTW kepada saudara. Ya, kegagalan orang percaya itu bukan karena Tuhan tidak menjawab doa, tapi karena kita tidak menanti-nantikan dengan sabar jawaban doa itu datang. Adanya ketika jawaban doa itu OTW kepada kita, kita udah menyerah, kita udah kalah saudara. Karena itu mari siang hari ini kita belajar beberapa hal, apa yang kita perlu lakukan dalam saat kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, apa yang akan kita peroleh saat kita menanti-nantikan Tuhan, kira-kira seperti itu. Yesaya 40 ayat 31 berkata, dapat kekuatan baru. Katakan, saya dapat kekuatan baru. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru tidak kita dapat dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, atau dari obat-obatan yang kita minum. Tidak. Alkitab katakan begini, ketika Anda menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu dalam doa, menanti-nantikan Tuhan itu melalui firman Tuhan. Pergumulan yang lama, bahkan sangat panjang akan membuat energi kita terkuras. Betul? Persoalan, tantangan yang datang akan membuat tenaga saudara menjadi lemah. Hal ini akan menyebabkan kelemahan pada roh, jiwa, dan tubuh kita.
baik kelemahan secara roh, jiwa maupun tubuh. Ketika Bapak Ibu belum lihat jawaban datang, maka cenderung orang stres yang malamnya tidur jam 8, jam 9, tiba-tiba tidur jam 1 subuh. Tidur jam 2 subuh, sehingga bangunnya juga jam 12 siang. Masuk kantornya, akhirnya saudara dan saya mengalami keterlambatan, sehingga akhirnya kita dipecat, di-PHK-kan. Kenapa? Karena kelemahan tubuh, saudara. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita pastinya akan menjaga, harusnya kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Amen. Tujuannya adalah supaya roh kita bernyala-nyala dengan Tuhan. Tujuannya supaya saudara dan saya punya jiwanya Tuhan, pikiran dan perasaannya Tuhan. Sehingga kita jadi kuat. Amin. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, Alkitab berkata begini, bahwa kita mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru tadi saya katakan, bahwa Tuhan Yesus berkata kepada setan, manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang yang suka dengan firman Tuhan, yang suka dengan hadirat Tuhan dalam doa, maka rohnya kuat. Kalau rohnya kuat, tubuhnya kuat. Kalau tubuhnya kuat, jiwanya kuat. Amin. Roh, jiwa dan tubuh kita ini satu, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda pisahkan tubuh dari jiwa dan roh, kita di malaikat. Kalau Anda pisahkan jiwa dari tubuh kita, maka kita jadi seperti Blackie, saudara. Ya. Kita jadi seperti Blackie. Tapi kita diciptakan tidak seperti Blackie. Kita diciptakan menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itu orang yang menanti-nantikan Tuhan, masalah ada, persoalan ada, tapi orang itu kuat, rohnya kuat, saudara. Anda akan lihat dari apa yang keluar dari mulutnya, perkataan yang keluar dari mulutnya. Dia tidak berkata sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia tidak mengungkapkan apa yang dia rasa, tapi dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Itu orang-orang kuat. Orang-orang seperti ini yang sedang dicari di zaman ini, saudara. Dunia sedang mengalami sebuah musim yang baru. Ya, ini new season, sebuah musim yang baru. Dan musim ini hanya dilewati oleh orang-orang yang kuat menanti-nantikan Tuhan. Ketika Anda memilih untuk dekat dengan Tuhan, Anda nggak kalah. Anda mengalami penundaan, iya, tapi Anda nggak kalah. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan besar. Nah, saat kita menanti-nantikan Tuhan, pastinya kita akan menjaga sebuah keintiman dengan Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita ketika kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dan secara manusia kita melihat bahwa kita mungkin tidak kuat. Beberapa orang dalam pergumulan berkata hands up, menyerah. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang ke ibadah cari Tuhan sungguh-sungguh. Bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan. Bangun mesbah keluargamu dengan Tuhan. Bangun mesbah komunitas dalam menara-menara doa. Berkecimpunglah di tengah-tengah teman-temanmu yang rohani. Dan Anda akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut temanmu. Itu adalah kekuatan yang baru. Makanan diberikan kepada kita yang akan muncul dari dalam kita. Itu akan membuat kita semangat kembali dan keadaan kita akan jadi baik. Beberapa orang yang kelihatannya orang berkata tidak punya pengharapan. Tapi ketika dia datang dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengubah keadaan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengubah keadaan. Bahkan bukan cuma mengubah keadaan, Tuhan kita adalah mengubah sejarah. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengubah sejarah. Kata history adalah ceritanya Tuhan, his dan story. Ceritanya Tuhan dalam hidup kita. Jadi perjalanan Anda dan saya sampai hari ini adalah sebuah perjalanan ceritanya Tuhan tentang saudara. Kemarin Anda mengalami kegagalan, hari ini mungkin Anda sedang mengalami sebuah jalan keluar yang luar biasa. Kemenangan dan kegagalan yang Anda alami adalah cerita Tuhan dalam hidup. Jadi ketika saudara dan saya mengalami kegagalan, jangan menyalahkan Tuhan. Ketika Anda mengalami kemenangan, jangan melupakan Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya mengalami keadaan apapun, jadilah kuat karena kekuatan yang baru itu datang dari Tuhan. Dan orang-orang yang model seperti ini akan jadi jemaat yang kuat, saudara. Menjadi jemaat yang kuat. Kalau Anda punya kekuatan baru, maka kita akan melangkah lebih tinggi. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan begini, bahwa mereka mereka diumpamakan seperti raja wali. Betul? Ada 3 jenis unggas, saudara. Dan itu mewakili orang Kristen. Unggas yang pertama adalah ayam kampung. Unggas yang kedua adalah burung emprit. Dan unggas yang ketiga adalah raja wali.
Saudara tahu ayam kampung itu kalau bunyi angin sedikit, ributnya luar biasa. Ya. Kamu tahu ya, ributnya luar biasa saudara. Makannya apa saudara? Terbangnya cuma 1 meter dari atas bumi, terbangnya cuma 2 meter ke depan, makannya apa? Mengais-ngais tanah, makannya cacing. Bagaimana masa depannya? Ayam penyet. Itu masa depan yang bagus. Ya, untuk seperti ini. Dan orang Kristen tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Ada masalah sedikit ributnya satu dunia tahu. Apalagi kalau Anda punya handphone. Satu dunia tahu apa yang Anda alami. Ya. Apalagi kalau sudah masuk di TikTok. Sudah masuk di IG. Sudah masuk di Facebook. Wow. Bagai pica-pica. Ya. Mari saya beritahukan ini kepada saudara. Alkitab berkata begini. Saudara tahu apa burung emprit? Burung emprit itu kalau satu tidak terbang, semua tidak terbang. Kalau satu terbang, semua terbang. Ada orang Kristen seperti itu. Kalau kamu nggak ke gereja, aku juga nggak pergi. Kalau kamu pergi, aku pergi. Ini Kristen burung emprit. Ya, ada yang Kristen burung emprit di sini. Kalau satu terbang, semua terbang. Kalau satu tidak terbang, kita di sini. Ya. Kalau itu benar, nggak apa-apa. Tapi kalau itu salah, maka ini Kristen burung emprit. Tapi saya beritahukan saudara, unggas yang ketiga adalah Raja Wali. Dia terbang sendiri. Ketika ada badai datang, burung emprit lari, ayam kampung lari. Tapi Raja Wali, dia mulai mengepakkan sayapnya beberapa kali. Dan dia membiarkan badai itu mengangkat dia naik tinggi. Dan dia akan terbang dalam kecepatan tertentu. Melewati badai, melewati gunung-gunung yang tinggi. Dan badai itu yang membawa dia lebih cepat sampai kepada tujuan. Apa yang saudara dan saya belajar di sini saudara? Hal yang kedua kita belajar, kalau Anda menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan dibawa terbang tinggi. Katakan saya akan dibawa terbang tinggi. Saya tidak katakan Anda akan berada di tempat yang tinggi. Hanya dalam satu titik tidak bergerak. Tapi terbang artinya Anda melewati badai, melewati musim, melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, melewati tahun. Dan Anda terbang tinggi. Anda akan melihat dengan cara pandang Tuhan. Anda tidak melihat dengan cara pandangmu. Anda akan melihat dengan cara yang berbeda ketika Anda nanti-nantikan Tuhan. Ketika ada persoalan dan ada masalah, ketika Anda suka berdoa, Anda akan ambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau yang benar. Anda tidak mengambil keputusan karena kebanyakan orang seperti burung emprit. Tapi Anda tidak ambil keputusan karena ayam kampung, tapi Anda ambil keputusan karena Anda Raja Wali, seumpama Raja Wali. Dan Alkitab berkata dengan sangat jelas, bahwa ternyata ini didapat ketika kita duduk menanti-nantikan Tuhan. Ternyata orang yang menunggu-nunggu Tuhan. Seperti Maria, Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Terjemahan aslinya berkata begini, Maria tidak melepaskan Tuhan sedetik pun dalam hidupnya. Wow. Kelihatannya pasif, tapi ternyata aktif luar biasa. Orang nanti-nantikan Tuhan itu tadi saya katakan, mengubah keadaan, mengubah situasi. Orang menanti-nantikan Tuhan itu mengubah hatimu dan mengubah hati orang lain. Orang menanti-nantikan Tuhan itu akan membuat pintu yang tertutup dibukakan. Dan pintu yang tadinya terbuka akan tertutup kembali ketika Anda menanti-nantikan Tuhan. Anda akan terbang tinggi dan akan melihat perkara-perkara besar. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat di datanya Tuhan. Ada yang pernah pakai kacamata saya? Belum tentu semua bisa. Tapi kalau Anda menanti-nantikan Tuhan, Anda akan kacamatanya Tuhan. Anda akan lihat presisi. Anda akan lihat dalam banget. Betul? Ingat, Raja Wali itu bisa melihat sampai dalam kedalaman air. Mata manusia nggak bisa. Raja Wali itu bisa menatap matahari. Mata manusia nggak bisa. Raja Wali itu bisa melihat 2,5 kilo. Bahkan ulat sekecil apapun, dia bisa lihat dengan sangat jelas. Kalau Anda pakai kacamata Tuhan, kalau kita diumpamakan Raja Wali, maka Anda akan melihat sangat presisi. Anda nggak tahu, Anda nggak takut. Ketika ada badai,
Anda berkata badai cuma di sini, tapi aku sudah lihat masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan pernah hilang. Ketika orang berkata tidak ada masa depan di sini, Anda berkata aku punya pintu yang terbuka, aku punya jalan yang terbuka, karena Tuhan yang bersama denganku adalah sumber pengharapan dan jalan keluar bagiku. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Jadi kalau saudara mau punya cara pandang Tuhan, mau punya kacamata Tuhan, maka Anda harus punya waktu menanti-nantikan Tuhan. Enggak ada cara lain. Anda kuliah boleh tinggi, tapi belum tentu punya cara pandang Tuhan. Amin. Ingat, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Dan kita cenderung untuk melihat apa yang kita hadapi. Kita cenderung mengatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, yang tadinya tidak mungkin terjadi. Dan sebaliknya, kita sering tergoda, bahkan kita sering dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dengan mata, dan apa yang kita rasakan itu yang paling banyak mempengaruhi kita. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, justru keadaan kebalikan. Anda akan dipengaruhi oleh kacamata Tuhan, dipengaruhi oleh hadirat Allah, firman Allah, melebihi Anda dipengaruhi oleh apa yang Anda bisa lihat dengan mata, dan apa yang Anda bisa rasakan. Orang-orang ini akan menjadi mereka yang akan terbang tinggi. Amin. Mereka akan terbang tinggi. Kalau Anda ada di tempat tinggi, yang pertama Anda akan melihat jalan keluar. Kalau Anda ada di tempat tinggi, Anda akan melihat jauh melampaui apa yang dapat dilihat oleh orang lain. Kalau Anda terbang tinggi, Anda akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi ketika saudara dan saya dibawa terbang tinggi, maka pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi saudara dan saya sudah melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Anda sudah melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan Anda melihat jauh melampaui yang dapat orang lain lihat. Kalau orang terbang tinggi, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar. Kemarin ketika saya dapat khotbah ini, ketika saya terbang dari Jakarta ke Makassar. Ketika saya terbang saudara, lalu saya lihat di bawah saudara pesawat, di bawah. Yang tadinya kita bangunan lebih tinggi daripada kita, sekarang kita lihat semuanya jadi rendah. Lalu Tuhan berkata begini, kalau kamu terbang bersama dengan aku, maka kamu akan melihat semua yang tadinya bagi kamu di bumi, itu begitu tinggi, itu begitu menakutkan, justru begitu kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, maka Anda menjadi orang-orang yang berani. Alkitab berkata begini, orang-orang benar, mereka seperti singa muda, yang ketika menangkap mangsanya, mereka naik ke dalam liangnya dan mengaum, ahum. Saudara, ketika Anda dan saya terbang tinggi, Anda nggak takut dengan keadaan. Anda itu Raja Wali Muda. Katakan, saya Raja Wali Muda. Kasih tahu kiri kanan, kamu Raja Wali Muda. Jangan kasih tahu kamu Raja Wali Tua, jangan. Kasih tahu kamu Raja Wali Muda. Saya mau dengar Raja Wali Muda mengaum, aum. Ya, jangan ngeong ngeong. Ya, itu kucing kejepit pintu, saudara ya. Saudara, ketika kita berada di ketinggian, segala sesuatu yang tadinya kelihatan besar, ketika kita berada di bawah menjadi sangat kecil. Ketika Anda ada di tingkat posisi ketinggian. Bagaimana itu terjadi? Nantikan kafa. Ketika saudara punya waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan, Anda menjadi orang yang berbeda. Anda menjadi orang yang akan ngomong berbeda, cara berpikir berbeda, cara lihat berbeda. Kita nggak akan salahkan keadaan. Ada banyak orang yang suka salahkan orang. Saudara tahu, itu adalah prinsipnya Kain di dalam perjanjian lama. Kain itu adalah ketika Tuhan tanya, di mana adikmu Habel? Dia berkata, aku tidak bertanggung jawab kepada engkau. Aku tidak bertanggung jawab untuk adikku. Dalam terjemahan yang lain berkata begini, aku tidak bertanggung jawab kepada engkau dan tidak bertanggung jawab kepada adikku. Aku hanya memikirkan diriku. Dari situ dipakai kata humanism. Spirit hari-hari terakhir. Yang saya katakan begini, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Bahkan seperti ular, bahkan akan seperti agama ular adalah humanism. Cuma mikir diriku, gak bertanggung jawab ke Tuhan. Gak bertanggung jawab kepada orang lain. Hanya dirinya yang senang. Pelayanan bukan seperti itu. Pelayanan adalah Yesus memberikan nyawa kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya juga harus memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita.
untuk Anda melayani kota, melayani bangsa, dan melayani jiwa-jiwa. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ketika masalah kita hadapi, kita harus tetap berada di dalam Yesus. Orang yang memilih tetap berada dalam Yesus, maka dia memposisikan diri. Dia memposisikan diri berada di tempat yang tinggi supaya Tuhan membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Banyak orang yang ketika ada masalah pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Ya, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba ketika ada persoalan dan ada masalah, Anda cari Tuhan. Maka masalah tetap ada, masih ada. Tapi ada rasa kok enak, damai hati. Persoalan tetap ada, tapi Anda rasa kok enteng banget. Kenapa? Karena ketika Anda datang kepada Tuhan, Tuhan men-take over saudara. Tuhan membawa kita ada di tempat yang tinggi. Jangan hadapi masalah selevel dengan masalah itu. Ketika masalah itu datang, naiklah ke tempat yang tinggi. Dan Anda akan melihat masalah yang Anda hadapi ada di bawah saudara. Lebih kecil pada saudara. Kenapa? Karena Anda berjalan, Anda terbang di tempat yang tinggi seperti Raja Wali yang terbang. Kalau ada orang yang marah saudara, jangan tempeleng dia. Jangan gulung tangan ke meja dan berkata, kamu gak tahu siapa saya. Anda orang gila. Kenapa? Karena Anda juga nggak tahu siapa diri Anda. Betul? Kalau ada orang tempeleng saudara, ampuni dia, doakan dia, kasih pisang goreng dan kopi kepada dia. Anda anak Tuhan. Amin. Tapi kalau Anda cibir dia baru ngomong dan dia pergi, dan kemudian Anda tunjuk dia dengan bibir, satu waktu sorga akan putar bibir Anda. Tunjukkan bibirmu yang monyong itu melalui LCD di sorga. Ada videotron di sorga, mulutmu itu akan dihakimi oleh Tuhan. Haleluya, amin. Terbanglah di tempat yang tinggi dan lihat perkara-perkara besar. Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan. Kasih tahu kiri kanan, masalahku adalah bagian kecil dari proses kehidupan. Hidup ini panjang saudara, amin. Ada yang mau mati hari ini? Pak Gembala doa langsung mati hari ini. Ada yang mau mati hari ini? Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan yang panjang. Ya, yang membawa kepada kesempurnaan. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah supaya kita matang. Ada kalanya Tuhan izinkan problem supaya Anda dan saya jadi wise. You know wise? Jadi bijaksana. Bijaksana bukan bijaksini. Betul? Ada kalanya Tuhan izinkan masalah supaya kita bisa mengoreksi diri kita bahwa kita nggak sempurna. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah supaya kita tahu bahwa kalau tanpa Tuhan bersama dengan kita udah mati, kita udah gila. Ada kalanya masalah datang supaya Anda dan saya koreksi 4 hal itu. Saya jadi dewasa, saya jadi wise, dan saya tahu kalau tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Sehingga kita nggak cepat menyalahkan orang, menyalahkan situasi. Kalau tadi kekuatan baru Tuhan berikan. Kalau Anda nantikan Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya terbang tinggi. Gereja ini akan terbang tinggi ketika Anda lakukan ini. Haleluya. Dan ketiga, saudara dan saya lihat ayat 40, pasal 40 ayat 31 bagian C berkata begini. Dikatakan begini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada di sini yang berjalan berkilo-kilo dan tidak menjadi lelah? Ada? Ada? Bicara tentang apa? Bicara tentang ketahanan. Daya tahan. Orang yang suka dekat dengan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang kafa, punya daya tahan yang kuat. Rasanya orang itu gak pernah lelah ya. Cari Tuhan kok sungguh-sungguh ya. Terus saja datang kepada Tuhan. Terus saja mencari Tuhan. Terus saja berdoa. Terus saja datang ibadah. Orang punya daya tahan luar biasa. Banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan, atas masalah yang mereka hadapi. Mereka mudah putus asa. Saya pernah ketemu anak muda. Bukan di sini. Di satu kota. Satu waktu ketika saya datang, dia memperkenalkan bahwa dia punya pacar, saudara. Yang ini cowok, perkenalkan punya pacar. Ketemu, saya lihat pacarnya cantik, anaknya ini juga ganteng. Tapi beberapa tahun kemudian waktu saya datang, saya lihat mukanya itu stres. Dan dia datang dan dia katakan ini, pastor,
boleh ke pastor doain saya. Saya lihat wajahnya, saya katakan harusnya kamu ini gak perlu didoain. Kamu bangkit sendiri, kenapa? Dia dalam pacarku putusin aku. Terus apa keputusanmu? Saya mau bunuh diri, pastor. Lalu saya ngomong kepada dia begini, kamu lihat di dalam jemaat ini apakah perempuan cuma satu? Hanya pacarmu itu? Dia kaget, saudara. Ada kalinya orang perlu disentak. Kamu lihat, ada begitu banyak wanita di dalam ruangan ini. Gara-gara satu wanita putuskan kamu mau bunuh diri. Saya tanya, kamu percaya Tuhan? Percaya sungguh, pastor. Lalu kenapa kamu mau bunuh diri? Dia gak bisa jawab pertanyaan sederhana itu. Saudara tahu gini, ada kalanya hal-hal sepele. Karena itu terus menerus Anda pegang, itu jadi sesuatu yang berat dalam hidup. Menurut Anda gelas aqua ini berat atau ringan? Ayo jawab. Ringan. Tapi kalau saya pegang 1 jam masih ringan? 2 jam? Posisi seperti ini 2 jam? 3 jam? 4 jam? 5 jam? 6 jam? Anda yang pingsan, botol aqua siram saudara dari kepala. Banyak kali masalah-masalah kecil karena Anda pegang terlalu lama, itu jadi beban dalam hidupmu. Bagaimana supaya itu terangkat? Nantikan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara harus bisa memilah mana yang harus Anda dan saya simpan, mana yang harus Anda buang. Bukan uang, saya nggak bicara tentang uang. Tapi dalam posisi hati kita untuk Anda dan saya bisa untuk bagaimana mensortir mana perkataan yang perlu saya simpan, mana masalah yang perlu saya simpan, dan mana yang tidak perlu saya simpan. Mana yang harus ada di hati saya, dan itu hanya cuma datang cuma sambil lalu saja. Hati kita harus diisi dengan firman. Makanya Alkitab berkata Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan gak suruh jaga harta? Kenapa gak Tuhan gak suruh jaga senyummu, jaga kedudukanmu? Kenapa Tuhan suruh jaga hati? Karena kegagalan terbesar orang Kristen bukan karena gak punya kedudukan, bukan karena gak punya uang, tapi gagal menjaga hati. Sehingga akhirnya dia gak punya daya tahan untuk menghadapi masalah persoalan. Dia gak tahan dalam promosi, dia gak tahan ketika punya uang banyak. Dan dia gak tahan ketika dia mengalami yang namanya pintu-pintu yang terbuka. Ada banyak orang yang ketika belum diberkati cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika sudah diberkati, langsung tidak pernah lagi lihat wajahnya di gereja. Ya, benar. Saya beritahukan kepada saudara, satu waktu Anda akan dipromosi oleh Tuhan. Anda harus punya ketahanan. Mereka berjalan kian lama dan mereka tidak menjadi lelah. Saudara, ada banyak orang mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka alami percobaan atau pencobaan dalam hidup mereka. Saudara tahu bahwa masalah datang tidak akan melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, bukan luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan dikatakan titik, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan kepada kita yang pertama jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Kenapa Tuhan gak angkat masalah? Tuhan suruh kita tanggung supaya kita jadi dewasa, jadi wise dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kenapa orang mengalami masalah bertahun-tahun, berminggu-minggu, kenapa gak selesai-selesai? Karena dia andalkan kekuatannya sendiri. Dia gak pernah cari Tuhan. Saya yakin 1000 kali amin, bahkan 10.000 kali amin. Ketika Anda datang cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan ubah hati saudara. Ketika Anda datang cari Tuhan sungguh-sungguh, lama-lama Anda jadi seperti Tuhan. Dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyerah sebelum meraih kemenangan. Dia nggak tahan, dia punya daya tahan untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan sanggup bertahan.
Katakan ketika saya menanti-nantikan Tuhan, saya akan sanggup bertahan. Haleluya. Apapun keadaan, Anda akan sanggup bertahan. Di dalam pergumulan berat yang kita alami dalam waktu yang panjang, kita nggak takut. Kenapa? Karena kekuatannya dari Tuhan. Tadi seperti yang saya katakan tadi, masalah ada, tapi hatinya penuh dengan damai. Persoalan tantangan ada, tapi rasanya kita ini kuat menghadapinya, kuat untuk berjalan. Itulah orang-orang yang punya daya tahan dalam Tuhan. Kita tidak akan menjadi lelah maupun lesu dalam pergumulan hidup kita. Ada orang yang mengalami 5L, lesu, lunglai, lemah, letoi. Kan di sini cuma letih, lesu. Saya tambah ada 3 lagi, 5L. Dari muka Anda lihat saya, Anda nggak alami ini. Ya. Letih, lesu, lemah, lunglai, letoi. Yang paling kokoh, paling tinggi itu letoi. Jangan sampai ada yang bilang temanmu letoi. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara perhatikan Rasul Paulus berkata, ini ayat yang bagus. Ya. Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam banget saudara. Ya. Lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini sesuatu yang wow. Sesuatu yang luar biasa saudara. Dia berkata, sekarang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tadi dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Dengan saudara dan saya mendapat kekuatan baru, terbang tinggi, kemudian kita punya ketahanan yang kuat. Sebenarnya ayat ini merupakan ayat yang kita udah hafal, tapi ini sebuah pewahyuan yang baru. Yang Tuhan mau saudara dan saya pegang. Karena perjalanan kita akan penuh dengan begitu banyak tantangan, tapi penuh juga dengan begitu banyak kesempatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita kejar mahkota kebenaran. Alkitab katakan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan bagiku. Mahkota kebenaran ini disediakan bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Yang tidak menyerah di tengah jalan. Yang tidak berhenti di tengah jalan. Yang tidak berkata ya sudah sampai di sini saja. Tidak. Lalu mundur. Tidak. Tapi mereka yang bertahan sampai akhir dan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik karena Allah setia bagi orang-orang yang setia kepadanya. Menanti-nantikan Tuhan. Dan perkataan ini bukan perkataan pasif, ini perkataan yang paling aktif di dunia. Yaitu menanti-nantikan Tuhan. Saudara lihat bangsa-bangsa diubahkan karena ada begitu banyak para pensyafaat, intercessor dan hamba-hamba Tuhan. Mereka membawa kota dan bangsa ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan kota bangsa. Tuhan mengubahkan pribadi. Saya adalah pribadi yang didoakan oleh kakak-kakak saya dan saya bertobat. Anda ada di tempat ini karena didoakan oleh orang tua. Didoakan oleh teman-temanmu sehingga Anda bertobat. Jangan menyia-nyiakan itu. Kita adalah pertandingan iman. Dalam perlombaan iman, berlarilah sampai akhir.